bahan bakar habis? Karena tidak diisi, tadi pagi tidak diisi. Kenapa tidak diisi? Kebetulan karena tidak punya uang tadi, jadi dikira bensinnya masih cukup, jadi dipakai saja. Nah, kenapa tidak punya uang? Ya, kebetulan sekarang bulan tua, tanggal tua gitu ya, atau bukan bulan tua, tanggal tua ya biasanya ini ya, sebutnya ya. Bulan tua atau tanggal tua itu istilahnya. Tanggal tua atau bulan tua ya, terserah lah istilahnya ya. Artinya memang ini udah akhir bulan, mau gajian, tanggal 29, tanggal 30. Nah, biasanya orang yang gajinya pas-pasan begitu. Di akhir bulan itu dia hidupnya sudah kembang kempis gitu. Nah, kenapa tanggal tua tidak sampai tanggal 1 uang itu? Kebetulan bulan ini banyak acara sehingga pengeluaran besar, jadi artinya terlalu boros. Jadi akar masalahnya sebetulnya terlalu boros. Kalau nggak boros, mungkin cukup uang buat beli bensin dan seterusnya. Nah, sehingga bisa disebabkan ini. Lalu sudah bisakah kita katakan bahwa terlalu boros ini sebagai penyebabnya? Ya bisa, kalau seandainya itu di kuliah kita minggu lalu bahwa kalau penyakit terlalu boros ini kita hilangkan, kira-kira kejadian mogok di jalan tadi itu terulang lagi enggak, dan seterusnya. Ya. Itu uraian-uraian yang kita bisa sampaikan. Jadi setiap ini misalkan, ini adalah gejala atau efeknya mobil mogok, lalu penyebabnya apa? Bahan bakar habis. Kemudian sesaat kemudian bahan bakar menjadi efek, menjadi gejalanya. Maka gejala ini penyebabnya adalah tidak diisinya bensin pagi ini. Kalau diisi mungkin ya bahan bakar tidak akan habis. Tapi tidak diisi bensin ini juga dia menjadi gejala atau masalah. Penyebabnya apa? Jadi setiap penyebab dia akan menjadi masalah pada bagian berikutnya. Itu dari YY ini. Nah, umumnya 5 kali kenapa terjadi. Nah, namun apakah selalu 5? Bisa lebih. Ada juga yang kurang, tapi rata-rata dasar pengalaman 5, makanya disebutnya 5Y. Itu ya. Nah, ini contoh yang akan saya bahas juga tentang sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan mendapat kontrak untuk menyelesaikan suatu proyek selama 8 bulan. Dari perhitungannya mulai bulan Juni 2018 sampai bulan Februari 2019 sebetulnya. Tapi setelah dikerjakan, berlangsung proyek itu ternyata nggak selesai di bulan Februari. Baru selesai di bulan Juni. Berarti ada keterlambatan. Nah, setelah proyek ini selesai dilakukan, mungkin karena terlambat si perusahaan ini dapat denda, dan seterusnya, yang menanggung risiko lah akibat keterlambatan itu. Nah, kemudian dia lakukan analisa untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi peristiwa keterlambatan ini di masa-masa yang akan datang, jika ada proyek-proyek lagi. Dia coba lakukan analisa itu menggunakan metode tulang ikan. Jadi masalahnya adalah proyek terlambat. Ini proyek terlambat. Kemudian di breakdown. Yang pertama tadi ini inventory, yaitu masalah sumber daya. Inventory apa ini ya? Masalah pembagian. Ini inventory kalau arti anunya gudang ya, penggudangan. Gudang itu termasuk di situ apa aja yang ada di dalam setelah gudang itu adalah sistem pembagian, terus ada juga real time inventory-nya. Nah, di situ kira-kira apa ya penyebab masalahnya? Ada masalah di real time inventory misalkan. Bermasalah di situ, dicurigai itu. Nah, dilihat di sini inventory-nya diupdate-nya 12 jam sekali. Apakah itu terlambat atau itu terlalu cepat dan seterusnya diperhatikan. Apakah itu bisa menyebabkan terjadinya terlambat proyek? Bisa juga pembagian sistemnya. Sistem pembagian pada sales maupun supplier-nya, pembagian kerjanya untuk membawa ke menyampaikan
hasil proyeknya. Jadi udah selesai tapi nggak dikirim, nggak dikirimkan ke bagian yang memerlukan sehingga terlambat. Nah, ini alasan separate system process and alasannya adalah karena pembagiannya kurang benar. Dan bisa juga dilihat dari sistem kontrol, misalkan di sini kendalinya apa saja yang dikendalikan di situ, mungkin mulai dari scope dan definisi pengendaliannya apa aja, terus deadline-nya harusnya termasuk bagian yang dikendalikan. Ternyata deadline-nya tidak clear sehingga salah pada estimasi waktunya. Ini juga scope-nya nggak jelas, nggak dipahami, jadi tidak terkontrol. Lalu bagian yang lain yang berhubungan dengan, kalau ini adalah tadi bagian atas, kalau kita lihat bagian atas itu adalah non jasa, kalau ini mungkin jasa. Benchmarkingnya, pembandingnya apa? Kita bandingkan dengan supplier yang lain. Ternyata kita telat, misalkan. Nah, di mana apa penyebabnya itu kita telat? Itu karena sistem manajemennya kita salah di situ. Itu yang perlu diperbaiki, misalkan. Juga jelek dalam standar, sehingga berulang-ulang dibuat, jadi perlu dilakukan. Nah, mungkin ini waktu dan format dari sistemnya yang berbeda. Lalu penyebab yang lain mungkin ini inadequate resource, jadi resource-nya kurang cukup, sumber dayanya nggak mencukupi gitu. Penyebabnya, alasannya tidak ada backup-nya untuk critical resource. Jadi kalau sumber daya yang kritis harusnya ada backup, sehingga kalau dia ada masalah, proses tidak berhenti, bisa tetap jalan. Lalu di resource ada juga masalah komunikasi. Komunikasinya apa? Ya, komunikasinya tidak jalan, no communication plan. Tidak ada rencana komunikasi dengan baik. Nah, dengan terpetakan ini, nanti kita bisa uraikan masing-masingnya penyebabnya apa, kira-kira ditanganinya bagaimana, sehingga akar masalahnya kita dapatkan. Lalu yang lainnya, dari sini bisa dapat, dari yang tadi dapat dibuat kesimpulan, ini bisa buat pelajaran pada proyek-proyek di masa yang mendatang. Kemudian kita bisa membangun tim dengan menggunakan pendekatan dan semangat untuk penyelesaian masalah. Terus, dengan menggunakan analisa root cause ini, kita hemat biaya, sangat membantu dalam hal menemukan solusi-solusi, dan penggunaan untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan tidak dapat dicegah. Jadi metode-metode ini digunakan antara lain untuk kesalahan-kesalahan yang memang sering terjadi, sehingga itu kita anggap sebagai masalah yang sangat mengganggu, sehingga kalau bisa kita hentikan, kalau tidak ya kita tidak dapat dicegah, ya kita kurangi saja frekuensinya. Lalu yang lain yaitu metode RCA yang lain, yaitu fault tree atau pohon kesalahan. Jadi misalkan seperti ini top kejadiannya, kejadian seperti mobil tadi, mobil mogok di jalan, mungkin itu kejadian yang utama, atau gejala utama yang kita lihat, atau sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, yaitu mobilnya mogok di jalan. Kira-kira penyebabnya apa aja? Nah, tadi kita lihat bahwa penyebabnya itu bensin kosong gitu. Tapi kan belum tentu karena mogok itu karena bensin kosong. Maka bisa juga bensin kosong, atau listriknya nggak jalan, atau apa-apa dan seterusnya. Jadi mungkin dari tadi bensin kita lihat komponen pertama, misalkan bensin nggak jalan, kita periksa, oh iya berarti kalau ini bensinnya tidak ada, berarti kita telusuri sampai bawahnya apa aja penyebabnya. Kalau bukan bensinnya ternyata ada, berarti nggak mungkin karena penyebabnya karena bahan bakar. Maka karena bahan bakar atau sebab lain. Nah, sebab lain itu bisa kita lihat, misalkan karena pengapian. Ada bensin, tapi apinya nggak ada, ya tidak terjadi juga pembakaran, sehingga mesin tidak menyala juga. Nah, tidak terjadi pembakaran karena apa? Bisa starternya, bisa sumber listriknya, yaitu akinya, atau, nah ini simbol seperti ini,
Itu ditentukan akinya bagus, tetapi sistem pembagian listriknya, platinanya atau apanya itu tidak bagus, ya tetap aja tidak nyala. Jadi kedua-duanya merupakan N gitu ya, dan maka hubungan kedua ini adalah dan. Nah, cara membagi-bagi masalah menjadi masalah kecil-kecil ini disebut sebagai fault tree, sehingga akhirnya kita temukan masalah mana sebetulnya yang menjadi dasar dari penyebab terjadinya event ini. Tentu saja root cause ini tidak selalu satu, bisa saja beberapa masalah seperti yang ini. Root cause ini kalau N ini atau dan ini, berarti penyebabnya tidak satu, yaitu komponen 1 dan komponen 3. Komponen 1 bagus pun, kalau komponen 2 tidak bagus, dia tidak jalan. Seperti pada motor tadi, motor atau mobil, mungkin komponen satunya, sumber listriknya, akinya masih bagus ternyata. Berarti rangkaiannya ini mungkin yang tidak bagus. Entah kalau mobil zaman dulu kan ada platina atau CDI, mungkin CDI-nya sudah rusak. Meskipun baterai bagus, dia tidak jalan. Atau sebaliknya, CDI-nya bagus, tapi baterainya jelek, sudah tidak ada isinya, ya tetap juga tidak bisa terjadi pembakaran, tidak bisa mengeluarkan api. Jadi, kalau ini hubungannya adalah N. N itu artinya dua-duanya harus terpenuhi. Kalau E1 dan E2 ini hubungannya OR, yaitu salah satu saja terpenuhi, maka dia jalan. Itu ya. Nah, itu uraian masalahnya. Penguraian seperti ini disebut cara menguraikan masalah berdasarkan pohon masalah tadi. Jadi, syaratnya masalah bisa diuraikan atas bagian-bagian kecil-kecil ini. Baik, itulah kira-kira lanjutan dari root cause analisis kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya waktu mengisi materi ini tadi saya lihat sebetulnya hari ini jadwal kita jadwal kuis ya. Ternyata cuman saya lupa mengumumkan 2 minggu lalu. Kuis kita langsungkan minggu depan saja ya. Baik. Jadi materinya sejak awal kuliah sampai hari ini, sampai root cause analysis ini, kuisnya. Tidak kita lakukan minggu ini karena saya lupa mengumumkan. Jadi ini adalah pengumuman resmi, tolong kasih tahu teman-teman yang kebetulan hari ini belum hadir atau tidak hadir, bahwa kita akan kuis minggu depan jam 1:30 saja ya. Tidak jam. Kita kuis mungkin sekitar 1 jam. Itu kalau sempat kita lanjutkan dengan kuliah, membahas kuisnya. Kalau tidak ya hanya kuis saja. Tetap mukanya kita lanjutkan di minggu berikutnya saja. Minggu berikutnya sudah UTS belum itu ya? Belum ya rasanya ya? Belum Pak, 1 kali lagi. 1 kali lagi ya. Jadi minggu depan itu masih 2 kali dengan minggu depan gitu ya. Minggu depan kita kuis, terus itu masih ada kuliah 1 kali ya. Betul? Atau enggak? Langsung UTS. Saya lupa belum lihat jadwal UTS-nya. Baik, tapi yang jelas kita minggu depan kuis ya, jam 13.30 kuisnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kuliah kita minggu lalu sudah bahannya sudah saya kirimkan dua-duanya ya, sudah saya share di Moodle, silahkan di download. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira tetap maya kita hanya sampai di sini saja. Kita akhiri pertemuan kita, silakan Anda dalami persiapan untuk kuis kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.